biarlah sinarmu menerangi. Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, sebab tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah dalamku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah dalamku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah dalamku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah dalamku. Ku bawa korban syukur ke tempat
bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kami bersyukur memuji-Mu, Tuhan yang baik. Yesus namanya mulia nama-Mu, nama di atas segala nama, yang menjamin keselamatan hidup kami, menerima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan mulia, yang selamatkan kami oleh tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan, sungguh tiada yang seperti-Mu, menyelamatkan kami, yang akan datang menjemput gerejanya, mempersiapkan umatnya, masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pilih kami, tetapkan kami. Tuhan selamatkan kami, mengampuni segala dosa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan malam hari ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Ku tinggal semua. Pada akhirnya,
inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bawa firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Elia Esther. Mari kita satukan hati dalam doa. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, bahwa kami bisa berkumpul kembali. Engkau telah pelihara kami sepanjang hari, dan kami telah melalui segala kesibukan kami hari ini, kelelahan kami, keletihan kami, mungkin dengan berbagai masalah yang ada, Engkau telah melalui, karena Engkau telah menolong kami semuanya. Sehingga kami malam hari ini dimampukan untuk hadir, untuk mengenal, untuk mendengar kebenaran akan firman yang hidup, yang kudus, yang benar, yang membawa kami dapat menuju kepada kekekalan. Itulah janji-Mu yang kami pegang di dalam hidup kami, supaya kami sungguh ditambah-tambahkan dalam segala hikmat. Kami percaya yang hadir pada malam hari ini pun membawa berbagai masalah problem. Tidak ada satupun tersembunyi dari harapan-Mu. Engkau tidak akan pernah sekali-sekali pun meninggalkan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Adil, Maha Bijak. Engkau mengetahui segalanya. Biarlah malam hari ini kami merasakan kekuatan kembali, sukacita kembali, oleh karena pimpinan Roh yang penuh kuasa, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudaraku sekalian. Saya bersyukur kalau saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Tentunya saudara-saudara pun harus juga bersyukur untuk mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita semua cukup letih malam hari ini, tapi kami masih tetap bersemangat, berapi-api ya, untuk hadir dalam acara Zoom malam hari ini. Itu semua bukan oleh kebolehan, kesolehan kami, kita atau kita semua, tapi oleh anugerahnya kami dimampukan hadir untuk mendengar kebenaran firman. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 27 dan dari ayat pertama sampai 3. Dari Daud, by Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekali lagi, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.
Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekali lagi, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekali lagi saya baca. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tentu dari awal, dari pertama sampai ketiga bacaan ini kita dapat memahami dengan mudah. Tetapi saya sedikit ingin mengupas, sedikit ingin mengajak saudaraku sekalian untuk memahami lebih dalam. Walaupun saya bukanlah ahlinya, tetapi saya rindu untuk membahasnya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau di dalam bahasa Inggris saya akan bacakan ya, maaf bukan sok Inggris-Inggrisan atau sok Ibrani-Ibranian, tapi saya ingin membacakan ya. The Lord delivers and vindicates. Tapi saya akan membaca di dalam Bible ya, British Bible English ya. Mungkin BBI artinya demikian. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light. Tuhan itulah terangku ya. Mungkin kita akan baca sedikit di dalam terjemahan bahasa Jerman. Das ist ein Schrift von David. Ja. Der Herr ist mein Licht. Ya. Tuhan itulah terangku. Der Herr ist mein Licht. Jadi antara Licht itu adalah bahasa Jerman, Inggrisnya light. Und mein Heil, keselamat. Mein Heil, keselamatanku. Ya. Itu sedikit di dalam bahasa Jerman. Saya kadang-kadang membuat suatu perbandingan. Kalau saya tidak paham di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, larinya ke Inggris. Ya. Jadi bukan saya ingin tahu lebih dalam, bahkan sampai ke bahasa Jerman. Ya. Karena saya dulu mengajar bahasa Jerman, ya, waktu saya juga kuliah, ya, tapi saya juga sorenya itu mendapat mengajar bahasa Jerman untuk SMA ya. Jadi waktu ada kurikulum yang baru waktu itu. Tapi itu sudah tidak lagi itu dulu. Saya tidak suka mengajar ternyata sebagai guru karena murid-muridnya itu sungguh nakal ya. Di depan sopan santun tapi di belakang dia mau nusuk. Itu karakternya ternyata ya. Tapi juga ada enaknya ya. Tiap hari saya diperhatikan. Kalau saya masuk ruang kelas ada 50 kelas, berarti ada 100 mata memandang saya. Jadi mereka sangat perhatian juga ya. Jadi saya senang. Saya ngomong sedikit agak lucu, semuanya tertawa. Jadi responnya positif sekali ya. Jadi ada senangnya, ada tidak senangnya ya. Puji Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Jadi di sini ada Tuhan ditulis dengan TUHAN huruf besar, yang Tuhan, di mana Tuhan belum menyatakan diri. Ya. Jadi Tuhan menyatakan diri kalau pada saat itu ya larinya ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi manusia. Ya. Allah menjadi manusia. Ya. Jadi itulah dia menyatakan diri ya. Dan punya nama. Ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan bicara tentang Tuhan adalah terangku. Ya. Saudaraku sekalian, sebenarnya Daud ketika menulis ini, bagaimana mungkin dia bisa berbicara Tuhan adalah terangku. Ya. Dia seorang raja, dia berkecukupan dalam segala hal.
Ya, dia adalah penguasa. Dia yang menyatukan bangsa Israel menjadi satu kerajaan, kerajaan Israel. Dia satu-satunya. 40 tahun ya, penuh dengan peperangan. Kemudian anaknya yang namanya Salomo, ya, 40 tahun tidak ada perang. Jadi beruntunglah orang yang menjadi seorang Salomo, ya, tidak ada perang. Tapi Salomo dipenuhi dengan hikmat. Karena apa? Dia meminta hikmat. Jadi ini adalah suatu perbedaan, sekalian. Kalau Daud 40 tahun penuh peperangan, ya, memang harus perang. Dia harus menghadapi musuh-musuhnya. Ya. Kalau tidak gitu, dia akan dibinasakan lebih dulu. Jadi dia lah sebagai raja, ya, sebagai raja, tetapi dia juga bisa disebut sebagai nabi, ya, karena dia mendapatkan karunia, ya, dia dipilih, ya. Ketika Daud ketika Samuel, ya, saudara sekalian, ketika Samuel ingin diperintah Tuhan untuk mengurapi, ya, itu anaknya Isai. Jadi anak Isai itu lewat satu persatu, ya. Tetapi anak-anak Isai yang lewat satu persatu itu diabaikan seakan-akan. Apa istilah bahasanya itu, ya? Jadi tidak seperti tidak dianggap gitu, kira-kira demikian. Tidak diperhitungkan gitu. Tidak diperhitungkan, ya. Ya, gitu. betul. Nah, jadi lalu dia bertanya, inikah anak-anakmu semuanya? Gitu. Dia bertanya gitu. Oh, masih ada lagi satu. Itu. Dia lagi mengembala kambing domba, gitu. Tapi masih kemerah-merahan. Kira-kira begitu bahasanya, ya. Jadi ternyata, ya, Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, ya, tentu tidak pernah meleset, ya. Bagaimana dengan Saul? Ya. Saul dipilih Tuhan? Tidak. Saul dipilih oleh orang Israel sendiri, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya Saul memberontak, ya, memberontak kepada Tuhan sampai dia lari ke dukun, saudara sekalian. Saul itu, ya, dia akhirnya dia tanya itu, tanya seorang perempuan. Padahal, ya, waktu di zaman Saul segala bentuk ilmu-ilmu hitam, okultisme, apapun, ya, peramal, apapun dia binasakan. Tapi dia menyamar, saudara. Tapi akhirnya ketahuan, ya. Oke, baik, kita lanjut, ya. Tuhan adalah terangku. Ya, bagaimana dia bisa menyampaikan ini? Ya, apakah ini suatu nubuatan untuk akan datang? Saudara kan tahu apakah terang itu? Apa dan siapa terang itu? Ya, saudara punya jawaban. Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita membahas perjanjian lama tentang apapun, ya, jadi pada ujung-ujungnya kita lari kepada Yesus, jangan sampai dilupakan. Ya. Saya mendapatkan ayat ini minggu lalu, minggu beberapa hari yang lalu, hambanya berkhotbah tentang Mazmur 27 ayat 1. Ya. Tetapi dari awal sampai akhir nama Yesus tidak disebut-sebut, saudara sekalian. Jadi dia mungkin, ya, lebih banyak, ya, ingin menekankan hanya kepada Daud, ya, fokus saja kepada Daud, ya, tetapi nama Yesus tidak disebut-sebutkan. Ingat, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau dia tidak disebut-sebut namanya, ya, dia akan tentunya dia tidak akan suka, ya. Kok namaku nggak pernah disebut-sebut, ya, gitu. Begitulah kira-kira. Sebab memang Yesus, ya, di dalam Galatia 3 kalau salah ayat 8, ya, kepada Abraham telah lebih dahulu Injil itu telah disampaikan. Ya, jadi Injil adalah Injil Kristus tentunya, ya, tentang kehidupan Kristus, ya. Ini di luar logika kita, tetapi Alkitab menulis Galatia 3 ayat 8, ya. Nanti sudah itu bisa membacakannya. Mungkin ada yang mau membacakan Galatia 3 ayat 8. Mungkin Ibu Elia Esther bisa bantu, ya. Galatia 3 ya, ayat 8. Di sini 8. dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui
bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Amin. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Amin. Ya. Jadi jelas ya, telah terlebih dahulu Injil ya telah disampaikan kepada Abraham ya, di mana Abraham juga bertemu dengan Melkisedek ya. Itu sudah bisa juga menjadi renungan kita, siapakah Melkisedek, Raja Salem ya, yang dikatakan dia tidak bersilsilah ya, tidak beribu, tidak berbapak gitu ya. Jadi saudara bisa merenungkan itu ya. Dan bahkan lebih lagi dalam Yohanes 8, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ya, gitu loh. Jadi ini adalah suatu rahasia siapakah Yesus itu sebenarnya. Ya, itu. Baik. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12, mohon Ibu Elia. Ya. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Yohanes 8 ayat 12. Ya, itu adalah pengakuan dari Yesus. Maaf, bukan pengakuan, pernyataan Yesus sendiri. Langsung dari Yesus. Akulah terang dunia. Ya. Jadi saudara bisa bayangin, ya, tidak ada nabi dalam sejarah kenabian yang berani mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian Yohanes 9 ayat 5. Mohon sekali. Yohanes 9. Ya. Ayat 5 ya. Ya. Di sini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Amin. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Bagaimana? Yesus kan sudah di surga sekarang, tidak di dunia. Ya, kira-kira masih apa enggak? Kira-kira masih di dunia? Masih tentu. Sebab apa? Kita percaya. Ibrani 4 ayat 24. Mohon Bu Elia. Ibrani 4 ayat 24. Ibrani 4 ayat 24 dikatakan. Maaf, Yohanes 4 ayat 24. Maaf. Oh, Yohanes 4. Ya, ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 ya. Ya. Oke. Ayat 24 di sini dikatakan apa? Ya, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ya. Allah itu roh. Ya. Yesus itu roh. Amin. Roh itu satu, ada di mana-mana, maha hadir. Itulah sifatnya. Jadi di dalam waktu bersamaan, roh Allah itu ada di mana-mana. Dan dia ada di sini, di dalam acara Zoom ini. Dia mendengar. Omnipresent. Omnipresent, luar biasa. Coba 2 Korintus 3 ayat 17, Ibu Elia. 2 Korintus 3 ayat 17. Bentar ya. 2 Korintus 3 ya, ayat 17. Ya. Ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya. Ya. Tuhan adalah roh. Roh. Allah itu roh. Bagaimana Tuhan dan Allah sama? Kalau sudah Tuhan, pasti Allah. Kalau sudah Allah, pasti juru selamat. Jadi itulah yang saya pahami. Maaf kalau ada memiliki pemahaman lain. Ya, jadi itulah yang saya pahami. Di dalam kembali ke Mazmur 27 ayat 1. Ya, jadi di dalam ayat ini, di sini disebutkan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Ya,
Tuhan adalah benteng hidupku. Ada 3 ya, khusus di dalam ayat ini ada 3 hal. Terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Daud ini sesuatu yang harus kita pikirkan, kita renungkan, kita pelajari, kita pahami lebih dalam. Ya, bukan hanya terang, tetapi keselamatanku. Kalau kita bicara tentang keselamatan, ya kita bertanya dalam hati kita, siapakah yang menyelamatkan? Ya enggak? Siapa? Tentu harus ada juru selamat, bukan juru parkir, bukan juru masak. Ya enggak? Kita harus mencari juru selamatnya. Siapakah? Ya, juru selamat itu. Ya, tentu saja yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Matius 9 ayat 22. Tolong Ibu. Oke, 9. Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22 ya. Bentar. Ayat 22 ya. Ayat 22 dikatakan apa di sini? Ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Ya. Itu bicara tentang iman. Ya, kita mendapatkan keselamatan, kita harus memiliki iman. Ya enggak? Karena iman, banyak sekali dalam kitab Ibrani disebutkan demikian. Ya, jadi kita harus memiliki iman. Ya, jadi kalau kita baca juga di dalam Lukas 2 ayat 11, ya, ini sudah cukup populer ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan demikian juga kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mungkin Ibu Elia bisa bantu. Kisah berapa, Pak? 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Saudara sekalian, ini Kisah Para Rasul. Tidak ada nama lain yang ada di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Yesus harus Kristus, saudara sekalian. Jangan Yesus anak manusia, masih umur 12 tahun. Jangan. Ya. Jadi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah, seperti dengan pengakuan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini Thomas baru ngomong begitu waktu melihat. Berbahagialah kamu melihat, ya, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya, jadi kita tidak melihat, kita hanya mendengar, tetapi kita diberikan anugerah iman sehingga kita menjadi percaya. Ini adalah suatu kebahagiaan, saudara sekalian. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, iman yang kita percaya ini oleh karena anugerah dari Dia. Karena kita tidak melihat. Orang zaman sekarang ini selalu membutuhkan apa? Bukti, fakta. Ya. Tetapi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tanggap dari perbuatan apa? Perbuatan tangannya, apa yang telah Yesus ya sampaikan. Ya, imanmu menyelamatkan engkau. Luar biasa enggak? Perempuan itu langsung sembuh. Orang buta itu sembuh. Hanya mengatakan imanmu. Orang-orang pada tercengang-cengang. Loh, bagaimana dia bisa berbicara demikian? Orang sakit kan sebenarnya harus disembuhkan. Tetapi apa yang jadi? Ya, Yesus mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Ya, dosamu sudah diselamatkan. Ini berdasarkan iman. Jadi iman. Oleh iman engkau dibenarkan. Ya, betul enggak? Iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi harus Kristus Yesus. Karena apa? Yesus ada di surga, duduk di atas tahta. Wahyu 4 ayat 2. Coba Ibu Elia Esther tolong dibacain. Wahyu 4 ayat 2.
Wahyu 4 ayat 2 ya. Ya, Wahyu 4 ayat 2 dikatakan apa di sini? Ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. amin. Seorang, ya, amin. Duduk seorang. Di sana ada S-nya huruf kecil apa huruf besar, Bu Elia? Besar. Huruf S itu huruf besar. Seorang Seorang. dengan huruf besar. Di atas tahta itu duduk. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Ya, amin. Imanmu telah menyelamatkan. Peliharalah iman kita ya, selalu supaya kita ya mendapatkan bagian di dalam kekekalan. Ya, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ya. Domba. Anak domba Allah. Ya, jadi Yesus ya di surga akan melakukan 8 misi, ya enggak? Akan ada rapture, ya, akan ada K1000, ya, kerajaan 1000 tahun, ya, akan ada perang sebelumnya, akan ada perang, ya, Harmagedon, akan ada perang Gog dan Magog, ya, akan ada langit baru, ya, kemudian bumi baru akan ada dan seterusnya. Ada 8 misi. Kita tidak akan membahas ke sana, ya. Kita kembali ya sesuai kepada pembahasan kita malam hari ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tentu keselamatan itu diperoleh ya lewat iman kepada Kristus. Ya, bagaimana dengan hukum Taurat? Ya, hukum Taurat ya tidak menjamin akan keselamatan ya. Tetapi oleh hukum Taurat ya kita mengenal dosa. Ya enggak? Justru oleh hukum Taurat ya kita dosa orang yang hidup di zaman itu makin bertambah-tambah dosanya. Karena apa? Segala yang diinginkan dilarang. Yang diingini oleh manusia ya itu justru dilarang di dalam hukum Taurat, tapi mereka melanggarnya, ya. Mereka makin bertambah-tambah, ya. Oleh sebab itu, ya, anak manusia harus datang ke dunia untuk menyelamatkan, menggenapi hukum Taurat, sebab korban-korban bakaran, ya, korban-korban binatang sembelihan yang dikorbankan, yang dipersembahkan sebagai penghapus dosa, itu semuanya hanyalah lambang yang akan datang sampai pada Kristus. Jadi pada saat hukum Taurat berlaku, hukum yang disebut hukum maut, ya, kuasa maut, karena upah dosa adalah maut. Maut berarti kematian. Itu hukum maut menyerang, ya, membayang-bayangi kehidupan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka hidup di dalam kuasa hukum maut, ya. Mereka dibayang-bayangin lewat sakit penyakit, lewat kecelakaan, lewat kerugian-kerugian, berbagai macam cara, hal-hal yang negatif, semua adalah perbuatan-perbuatan dari segala macam bentuk dari kuasa-kuasa gelap, yaitu hukum maut yang ingin mencabut nyawa, sehingga banyak korban-korban, segala kejadian-kejadian, semua yang terjadi di dunia ini, ya, di dalam kuasa iblis. Tetapi kita orang yang percaya ya kepada Kristus, kita terlepas, ya. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus berkorban, ya. Dia mengatakan aku akan mati tapi aku akan bangkit, kira-kira gitu bahasanya, untuk menebus, ya. Kalau dulu ya darah, ya, gigi dibalas dengan gigi, ya enggak, nyawa diganti dengan nyawa, istilahnya begitu bahasanya. Tetapi sekarang ya kitalah orang-orang yang menerima anugerah, menerima keselamatan, bukan keselamatan di kelak saja, tetapi keselamatan di dunia. Kita dipelihara, kita jauh dari segala macam bentuk hal-hal yang tidak Tuhan kendaki, sebab kita sudah mengenal Kristus, Yesus Tuhan. Ya, kita terlepas dari segala macam bentuk hukum maut apapun jenisnya. Ya, kita pun akhirnya pada mati, ya, tapi kematian kita akan dibawa kita ke dalam kekekalannya. Kita di tempat-tempat yang indah, ya, kelak.
Jadi seperti yang kita lihat orang kaya dan orang miskin, ya enggak? Orang yang kaya dia melihat yaitu Lazarus ya ada di pangkuan Abraham. Itu orang miskin ya, bukan masalah miskinnya, tapi yang jelas memang pada saat itu dia miskin, disebut orang miskin ya. Dan orang kaya itu ya yang tentunya orang yang tidak mengenal Kristus ya, dia mengharapkan belas kasihan, dia minta setetes air saja supaya dia menghilangkan rasa dahaganya. Saudaraku sekalian, jadi ada suatu perbedaan tentang keselamatan. Kita telah dijamin keselamatan kita oleh karena pengorbanannya dia, oleh pengorbanan Kristus. Jadi kalau sampai kita menjadi murtad, saudara sekalian, maka itu tidak diampunin. Murtad, bunuh diri, ya enggak, menghujat Roh Kudus, itu tidak ada tiga dosa yang paling besar ya, yang tidak bisa diampunin, yaitu murtad, seperti siapa namanya itu Yudas itu. Oke, baik. Kepada siapakah aku harus takut? Hanya takut kepada Tuhan. Ya enggak tentunya. Bukan takut kepada iblis. Ya enggak? Ya. Banyak anak-anak Tuhan ya. Pada iblis takut ya. Waktu gelap sedikit aja sudah jalannya gelap, enggak berani lewat ya. Itu dia tidak memiliki iman ya. Betul enggak? Ya. Tidur di dalam tempat yang gelap, tidak ada temannya, dia sudah nggak enak rasanya ya, dia alias takut, padahal dia percaya kepada Yesus ya, berarti dia tidak sempurna ya, tetapi tidak ada masalah, itu manusiawi saudara sekalian ya. Jadi kita tidak bisa setiap orang mempunyai sifat karakter pembawaannya, tetapi kalau dia sudah mengenal Kristus, dia mengasihi Tuhan ya, kepada siapakah aku harus takut ya, jadi hanya takut kepada Tuhan. Sebab roh yang kita terima bukan roh ketakutan, ya enggak. Jadi kita bersyukur kita mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Amin. Amin. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Di dalam kata benteng ya banyak sekali ditulis ya. Benteng hidupku tentu membahas tentang hidup yang harus ya dibentengin ya. Di dalam Mazmur banyak sekali dibahas tentang itu ya. Saya mencatat permulaan hikmat dan akan. Coba Bu Elia Esther baca tolong Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3. Ya. 19 ayat 3. Di sini ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Kota bentengku. Amin. Ya, jadi benteng ya ini yang disampaikan nih. Lagi. Mazmur 20 ayat 1. Mazmur 20 ayat 1 dikatakan ya. Di sini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Ya. Ya, di sini kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Membentengi engkau. Ya, jadi banyak sekali ya apa yang disampaikan Daud tentang mengapa dia memakai istilah benteng ya. Sedangkan di dalam perjanjian baru hanya ada satu kata ya. 2 Korintus 10 ayat 4 tolong. 2 Korintus 10 ayat 4 ya. Ya.
Sebentar, ini Alkitabnya nih masih lengket karena ini Alkitab yang baru dapat berkatnya. Alkitab saya yang biasa dipakai ini ada di mobil gitu, belum diturunin jadi agak lengket juga. Ayat berapa ya Pak? Maaf nih Pak. 2 Korintus 10 2 Korintus 10 ayat 2 Korintus 10 ayat 4 ya Pak? ayat ya 4. Di sini 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. ya. Jadi untuk melumpuhkan ya 2 Korintus 10 ayat 4 ya saya coba jadi. Karena senjata kami Ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi musuh kita itu juga memakai benteng, ya. Mereka punya benteng-benteng, ya. Tapi oleh kuasa Allah yang sanggup ya untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi hanya ada satu kata ya, benteng-benteng dalam bentuk jamak. Apa yang diperbuat ya oleh mereka tentu dari kuasa-kuasa gelap ya, mereka punya benteng-benteng ya. Tapi kita diperlengkapi dengan kuasa Allah ya yang sanggup untuk meruntuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, karena memang perjuangan kita bukan senjata duniawi, tentunya senjata rohani ya, pedang roh ya, kita mengenal itu ya. Jadi roh itu ada di dalam kehidupan umat percaya, roh yang penuh kuasa yang menuntun kita sehingga kita tidak sampai jatuh ya, terkalahkan ya. Ini karakter seperti di dalam perang ya saudara, karena Daud adalah seorang panglima perang ya. Dia seorang yang pemberani ya. Dia bukan hanya sekedar raja yang duduk manis, tapi terus dia juga ikut terlibat dalam perang ya. Ini luar biasa Daud ini. Saya suka sekali kalau dulu saya diceritain tentang Daud, saya suka membaca tentang Daud ya. Saudaraku sekalian, kita lanjut ya, Mazmur 27. Terhadap siapakah aku harus gemetar ya. Kalau tadi kepada siapakah aku harus takut, tapi yang ini ya, terhadap siapakah aku harus gemetar ya. Saudaraku sekalian, ada orang takut tetapi tidak gemetaran ya, hanya takut saja. Tetapi ada orang takut, orang gemetaran tapi karena ketakut ya. Coba kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 120, Ibu Elia, mungkin bisa. 119 ayat 120. 120. Di sini dikatakan iya. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Amin. Amin. Ya. 119, 120 ya. Ini panjang sekali ya ternyata. Iya. Terpanjang. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu ya. Ya. Jadi timbul kedagingannya ya. Timbul kedagingannya ya. Jadi itulah manusiawinya. Seorang raja ya, dia juga merasakan ya, dia mengungkapkan isi hatinya. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu ya.
Apakah perasaan ini terjadi dalam kehidupan orang percaya? Kira-kira adakah orang yang hidup di zaman sekarang, ya, kita sebagai orang yang percaya, beriman kepada Kristus, apakah kita merasakan gemetar dan karena ketakutan terhadap engkau, aku takut kepada penghukumanmu, ya. Jadi tentunya saudara sendiri yang punya jawaban, ya. Jadi kita orang yang percaya, ya, tentu kita tidak dihakimi, kita langsung dibawa pada saat rapture, ya. Kita ditaruh di suatu tempat, tentu tempatnya masih lebih nyaman, ya, walaupun bukan Firdaus. Kalau Yesus mengatakan, hari ini aku bersama engkau di Firdaus kepada penjahat di sebelah kanan itu. Ya, ini sesuatu impian, ya. Seorang penjahat yang tidak mengenal kebaikan, tetapi pada saat itu dia percaya. Jangan lupa, ojo lali, ya. Kalau engkau sudah sebagai raja, ya. Kalau engkau sudah menjadi raja atau kalau engkau sudah apa ucapannya itu, sehingga membuat Yesus mengatakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ya. Apakah kita disimpan dulu, ya, di mana kita belum tahu, kan masih harus menunggu, ya, akan menunggu harus ada rapture. Jadi orang kalau kita sudah diangkat, ya, kita ditaruh di suatu tempat. Tapi Yesus mengatakan hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus, tentu di tempat yang aman, ya. Ya, seperti Lazarus, ya, disebut, ya, dia ada di pangkuan Abraham. Nah, ini hanya bahasa simbolik, ya. Pengertiannya tentu di pangkuan tempat yang nyaman, ya enggak? Bukan tempat yang bukan di pangkuan iblis. Perhatikan saudara sekalian. Jadi di pangkuan Abraham, ya, Bapak segala bangsa orang yang beriman. Jadi saudara harus bisa merenungkan sedikit, ya, membayangkan kalau di pangkuan Abraham akan lebih nyaman, lebih enak daripada di pangkuan iblis. Dan berarti, ya, tempatnya sungguh nyaman. Tidak sampai harus minta-minta apa setetes air saja untuk menghilangkan dahaga seperti orang kaya itu, ya. Jadi kita, ya, yang percaya, yang beriman kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang beruntung, ya. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Ini ungkapan yang tidak boleh disembunyikan. Ya enggak? Dia harus ungkapkan ini, ya. Terhadap engkau. Aku takut pada penghukumanmu. Ya. Jadi itulah suatu perbedaan di zaman apa namanya itu di zaman Daud, ya, di mana Tuhan Allah belum menyatakan diri, ya. Jadi semuanya itu masih bersifat lambang-lambang saja yang akan terjadi, ya. Tetapi mereka yang taat, yang beriman, yang percaya, mereka tentu diselamatkan, ya. Amin. Itu tentang gemetar, saudara. Saya akan membahas sedikit tentang takut, saudara, ya. Amsal 1 ayat 7, tolong Ibu Elia. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amin. Jadi takut akan Tuhan tidak Permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan. Ya, ini adalah sesuatu yang betul-betul harus dipahami. Ya, takut akan Tuhan. Ya. Jadi permulaan dari suatu pengetahuan. Amsal 2 ayat 5. Tolong Elia. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Ya. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Jadi dasar dari semuanya itu kita harus takut dulu kepada Tuhan. Amin. Ya. Tuh, takut bukan berarti takut seperti takut terhadap
terhadap apa yang kita lihat, yaitu roh-roh kegelapan, bukan ya, tetapi takut di sini dalam arti ya menghormati, ya, taat, setia dengan perintahnya. Ya. Tentu apa yang saya sampaikan ini juga suatu pelajaran buat saya supaya saya setia, taat. Ya, jadi legowo ya menerima apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, tidak perlu nuntut banyak-banyak macam-macam. Ya, ya. Jadi kita harus betul-betul ya takut. Itu tandanya kita takut ya, takut akan Tuhan. Ya. 8 ayat 13 Bu Elia. Amsal 8:13. Misalnya kan ayat 13. Ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya. Amin. Jadi masih banyak lagi ya tentang takut akan Tuhan. Ya. Di Mazmur juga ditulis ya banyak tentang takut akan Tuhan. Tentu kita semuanya sudah memahami dengan baik ya Amin. tentang takut ya. Kita lanjut ya. Mazmur 27. Ketik nomor ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, jadi penjahat-penjahat menyerang aku, memakan dagingku. Ya, ya ini memang bahasanya sedikit apa namanya? Tidak ada ya sebenarnya Daud dimakan dagingnya, tidak. Tapi ini bahasa kiasan ya, menunjukkan betapa ngerinya mereka. Ya, mereka mungkin dianggap sebagai monster-monster ya, predator ya. Jadi mereka itu memang sadis, buas ya, tak berberi kemanusiaan. Mereka makanya Daud sampai memakai kata-kata memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku ya. Tapi mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh ya. Ini sepertinya bahasanya ini sedikit sepele ya, tergelincir ya. Tetapi cukup ya mengerikan ya, pengertian tergelincir ya. Saya terusik, jadi saya ingin tahu lebih dalam ya. Kata tergelincir. Coba Ibu Elia tolong di 2 Samuel 6 ayat 6 ya. 2 Samuel berapa, Pak? 2 Samuel 6 ayat 6. Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 6. Ya, 2 Samuel 6 ayat 6 dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahom, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Amin. Ya, sampai ayat 6 aja ya. Ya, 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahom, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. 2 Samuel 6. Bentar. Ya, saudara tahu Usa. Ya. Usa itu pengawal Daud. Jadi ketika lembu-lembunya itu tergelincir, ya, maksudnya dia ingin menopang tangannya kepada bait apa namanya itu? Tabut Allah. Tabut Allah. Ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi, Saudara sekalian? Ya, Tuhan murka. Ya. Tuhan murka kepada Usa. Ya. Akhirnya Usa itu mati
Ya. Semua itu terjadi karena apa? Ya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Iya. Jadi ini yang ingin apa? Saya ingin sampaikan. Jadi kata tergelincir ya seperti dalam 27 Mazmur 27 ayat 2 itu ya. Jadi kelihatannya sepele tetapi membawa petaka ya. Ya. Kalau kita baca ya 1 Tawarik 13 ya saya akan membacakan, saya dapat ayat ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya, memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu terkincil, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, yang mati di sana di hadapan Allah. Ya. Jadi dia ini pengawal ya. Jadi dia mengawal tabut tabut ya dari tangan Filistin ya, diambil alih ya, kemudian dipindahkan ya, ke Yerusalem gitu maksudnya. Tapi di dalam perjalanan ada petaka ya, karena lembu-lembunya itu tergelincir ya. Jadi kata tergelincir ya itu sangat banyak juga disebutkan di dalam Mazmur disinggung ya gitu. Mazmur apa lagi? Mazmur 64 ayat 8 Ibu Elia. Mazmur 64 ayat 8 ya. Ya. Ya, di sini katakan, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Sekonyong-konyong mereka terluka. 9 lanjut. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Jadi lidah ya tentu harus dijaga. Jadi menjadi tergelincir karena lidah setiap orang yang melihat mereka menggeleng-geleng kepala. Ya, itu tentang tergelincir. Ya, baik kita akan lanjut ke pembacaan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, jadi ini Daud ya, tetap percaya. Sekalipun tentara berkemah, saya tidak tahu ini apakah memakai kata istilah tentara, apakah dalam sebab kalau ada tentara tentu ada pangkatnya enggak? Ada prajurit, ada sersan, ada prajurit, ada sersan, ada mayor, kolonel, jenderal, ya enggak? Apakah di zaman itu sudah ada pangkat begitu? Saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ya tentara maksudnya angkatan yang resmi ya dari kerajaan tentunya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, ya, saudaraku sekalian, timbul peperangan, apa yang terjadi yang sekarang ini ada antara Rusia dan Ukraina, ya, beritanya cukup mengerikan, ya, makin lama makin mengerikan apa yang direncanakan oleh Putin, ya, tetapi semua itu harus terjadi. Apakah kita harus takut? Tidak, sebab semuanya itu baru awal permulaan, ya, yang akan terjadi. Kita tidak boleh takut ya, sebab kita adalah orang yang percaya ya, kita di dalam perlindungan. Amin saudara sekalian. Kita di dalam perlindungan Allah ya. Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa ya. Banyak orang sampai mengalami kekhawatiran ya. Tentu banyak orang ya, dengan terjadinya peperangan ini banyak orang yang berpikir
mereka berpikir timbul kekhawatiran dan kecemasan. Ya, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Jadi dalam hal ini tentunya Daud tidak mengalami pergeseran di dalam iman, ya, karena apa? Daud sudah dipenuhi ya dengan kuasa Roh Kudus. Seperti Yohanes, ya, Yohanes ada di Pulau Patmos, suatu tempat yang mengerikan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, dia menerima penglihatan tentang apa yang terjadi akan datang, ya, di dalam kitab Wahyu. Ya, dia dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga Daud, dia bisa menulis ini oleh karena ilham Allah. Ya, ilham dari Allah, datang dari Allah. Tidak mungkin dia bisa menulis dari pengetahuannya sendiri. Tentu lewat ilham Allah. Inilah karya Tuhan. Ya, jadi sungguh besar rencana Allah. Ya, kalau Yesus kadang-kadang sering disebut Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, gitu ya, teriak-teriak. Orang hanya menyebut Yesus anak Daud aja sembuh. Ya, orang buta itu sembuh. Hanya modal apa? Hanya modalnya menyebut Yesus anak Daud. Waktu dia disuruh diam, tapi bukan malah diam, tetapi makin keras. Yesus anak Daud. Hanya menyebut Yesus anak Daud. Imannya nggak ada. Dia sembuh. Ya, orang buta itu. Ya. Itulah sesuatu anugerah pemberian. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak lagi menyebut menganggap Yesus anak Daud sudah berakhir. That is over. The story is over. Itu dulu, ya. Itu dalam hal yang fisik, ya enggak? Ya. Tapi bagaimana, ya, Yesus anak Daud? Padahal Tuhan berfirman kepada Tuanku, ya, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf besar, berfirman kepada Tuanku. Jadi Daud menyebut Tuhan. Kok bisa-bisanya disebut Daud? Oke lah, ya, silakan. Memang karena dari menurut lahiriah secara fisik, ya, bahwa Maria atau Yusuf itu keturunan Yehuda, ya. Jadi kalau kita belajar tentang memahami silsilah, ya, tapi Yesus ketika datang, karena dia dari kuasa Roh Kudus, maka dia adalah anak Allah, ya, gitu. Tapi Yesus tidak lagi sebagai anak, ya, tapi dia adalah Allah, ya, duduk di atas skala, di atas tata seorang. Dia adalah Alfa Omega, ya. Itu, ya, terakhir Bu Elia, Wahyu 1 ayat 8. 1 ayat 8. Dikatakan di sini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus adalah Alfa Omega. Itulah yang kita imani. Sebab hanya Alfa Omega yang menyelamatkan kita. Kalau Yesus tidak masuk di dalam gelar Alfa Omega, tidak akan bisa. Ya, karena dia yang menyelamatkan. Dia harus Alfa Omega. Apa salahnya kita meninggikan nama Yesus? Tidak ada yang salah. Ya. Memang benar, akulah Tuhan dan Guru. Ya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bersama, ya, pembelajaran bersama, agar kita lebih mengenal siapa sebenarnya. Ya, hidup ini penuh perjuangan untuk mencapai suatu titik tujuan, yaitu iman kepada Kristus sebagai Allah yang benar, satu-satunya Allah. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Ya. Haleluya. Ya, terima kasih ya Pak Anfal ya, firman-Nya luar biasa banyak sekali ya. Haleluya. Puji Tuhan, Ya. saudara diberkati firman-Nya. Amin ya. Amin. Puji Tuhan ya. Terima Amin. kasih Pak Anfal, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ya, aman dalam pelindungan Allah, itulah kalau kita tidak keluar di dalam jalurnya Tuhan, pasti aman terkendali ya. Tadi firman-Nya Amin. sudah dibukakan semua. Amin. Bagaimana ya orang yang takut Tuhan, ya permulaan takut akan Tuhan adalah apa?
Ya Tuhan, Pengetahuan. kita diberikan hikmat sama Tuhan. Itulah permulaan takut akan Tuhan, diberikan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak bisa digeser dari nama itu. Amin. Saya percaya Amin. Tuhan akan melindungi setiap anak-anaknya ya. Di sini dikatakan kita terutama harus takut dulu akan Tuhan ya. Kepada siapa kita harus gemetar? Hanya kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan firman-Nya sudah dikatakan tadi semuanya. Luar biasa ya, kita harus terutama takut dulu akan Tuhan. Ya. Nah, kepada siapa kita gemetar? Gemetarlah kepada Tuhan. Jangan kita takut kepada manusia, tapi kita nggak takut sama Tuhan. Amin. Ya, seperti kemarin saya ketemu hamba Tuhan dari India. Saya ketemu, terusnya dia bisa tahu bahwa saya itu mengasihi Tuhan gitu ya. Dia bisa berkata-kata, katanya, Ibu jangan takut, Tuhan menyertai Ibu, katanya. Ibu saat begitu mengasihi Tuhan. Amin Tuhan, pokoknya hamba Tuhan kau tahu saya ya. Ya, dia bernubuat buat saya. Jadi itulah memang saya ada ketakutan sedikit untuk maju ke depan karena ada yang minta pelayanan saya cukup jauh-jauh. Ya saya mulai kepikir gimana Tuhan, sama siapa saya pergi, timnya sama siapa, saya bingung kan gitu. Ada rasa takut. Hamba Tuhan itu meneguhkan saya ya. Jadi dia panggil saya, terus akhirnya dia, engkau saat begitu mengasihi Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Di situ saya agak lega. Di sini katakan lagi Pak Anfal ya, jangan takut ya. Di sini teguhkan lagi ya. Jadi ya luar biasa memang sih. Kadang-kadang intimidasi itu ya ada aja ya. Karena memang kalau pelayanan jauh itu kan kalau perempuan nggak mungkin kan. Saya butuh tim sosok laki-laki gitu yang satu tim satu roh itu gitu ya untuk melayani. Nah ini kan saya butuh, kalau perempuan kan jauh-jauh gitu kan ngeri-ngeri juga gitu ya. Nah di sini. Jadi itulah Tuhan menguatkan saya, tadi firman ini juga aman dalam perlindungan Allah. Amin ya. Luar biasa firman-Nya. Puji Tuhan ya. Nah inilah saudara diberkati. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, ini para sahabat juga sudah nggak ada. Bu Ira, tolong angkat satu pujian Bu Ira. Bu Ira. Bu Ira. Mana Bu Ira? Ya. Ya, angkat satu pujian ya untuk firman ini. Nanti saya minta untuk doa syafaat. Saya minta nanti Ibu Magda doa syafaat ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan. Angkat satu pujian ya. Ya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, boleh Bu? Ya, oke. Ya. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Engkau yang dahsyat, Engkau yang maha kuasa, karena kami hidup di dalam supernatural, di dalam realitamu ya Bapa yang maha kuasa, dan Engkau ada di dalam kami, bersama kami dalam Yesus Kristus. Kami tidak takut ya Bapa, karena Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat ada di dalam kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah disalibkan bersama Engkau, dan kami dibangkitkan bersama Engkau, dan kami didudukan bersama Engkau di bumi di sorga.
ya Bapa. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki kami, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, ya Bapa, dan segala masalah-masalah, semua setan-setan sudah ditaruh di bawah kaki kami. Kepada apakah kami boleh takut? Kami harus takut ya Tuhan, karena kami memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi, di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa inilah posisi kami yang Engkau dudukan dalam posisi Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak takut akan apapun, dan biarlah firman-Mu makin bertambah di dalam kami Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu menyelamatkan kami dalam segala keadaan, dalam pencobaan, dalam masalah. Kala kami sakit pun ya Bapa, kala kami menghadapi masalah-masalah bukit pencobaan, Engkau yang di dalam kami memancar keluar, menyelamatkan kami ya Bapa dari segala yang jahat, dari segala musuh-musuh kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kepada apakah kami boleh takut ya Tuhan, karena Engkau yang dahsyat, yang maha kuasa, Alfa dan Omega, hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kami boleh terus belajar ya Bapak, dari pengajaran-pengajaran yang keluar dari Yerusalem. Kami semakin dipenuhi dengan Engkau Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan segala masalah-masalah kami Tuhan, kehidupan berlanjut terus, tetapi dalam segala hal Engkau berjalan bersama kami, dan kami tidak takut akan apapun, karena terang ada pada kami ya Tuhan. Dalam segala hal terang-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengajaran malam ini Tuhan, buat teman-teman yang ada bersama kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memetraikan firman-Mu di dalam kami. Amin. Dan kami boleh ya Tuhan mengalami keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mujizat-mujizat-Mu dalam segala perkara yang kami harus jalani. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat Ibu Elia, buat Pak Anfal yang sudah membawakan firman-Mu ya Tuhan, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir. Tuhan sertai, berkati kami semua Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk jam berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Terima kasih ya buat Ibu Magda atas doanya. Mungkin ada yang mau sampaikan, ada sesuatu kali yang tadi disampaikan firman oleh Pak Anfa. Silakan, mungkin saya minta siapa nih? Boleh Pak Nikolas. Shalom Pak Nikolas. Ya, shalom. Silakan, Bu Elia. Iya, mungkin ada sesuatu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, tadi begitu panjang ya tentang firman-Nya, luar biasa. Pak Anfal ini sebetulnya dia sudah jadi doktor itu. Iya. Bukan pendeta, di atas pendeta berarti ya. Iya, tapi beliau memang selalu bertanya tentang firman dan sebagainya, tapi kali ini ketika ia membaca dan ketika ia berkhotbah, tentu ada hal yang baru ya. Tapi saya percaya Pak Anfal dipakai oleh Tuhan, karena Amen. sampai hari ini beliau tetap berdoa supaya istrinya kembali dan percaya kepada Kristus ya. Amin. Ya, kisah seperti yang saya lihat tadi seperti Daud memang dipilih dari sekian kakak beradiknya yang menjadi pilihan. Artinya apa? Ketika demikian kita yang ada di dalam Zoom ini, saya katakan berkali-kali, dimanapun kita berada, berapa banyak kita yang masuk ke Zoom ini? Hanya berapa gelintir. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan memang untuk berkumpul dalam satu Zoom ini. Penting itu sekali. Ketika kita merasa dipilih, kita harus melakukan penyembahan yang sungguh untuk Tuhan. Entah seberapa banyak. Karena firman Tuhan menyatakan 2-3 orang berkumpul, maka aku akan hadir. Di sini penting, ya kan?
Tapi terkadang banyak orang yang begitu melihat sangat banyak, makin banyaknya di Zoom orang, makin seolah-olah itu menjadi sukses. Di mata Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat itu, Zoom itu seberapa besar pelayanan kita. Bagaimana cara kita memuji, bagaimana cara kita menyembah, itu yang menjadi anugerah buat kita semua. Sehingga kita semakin hari semakin dewasa. Dibenarkan dengan firman yang hidup. Amin. Kalau bicara soal Daud luar biasa, ya kan? Tadi Pak Ansal katakan, ya kan? Ketika Daud dan Salomo bedanya apa? Daud berperang dan Salomo tidak. Tapi pada akhirnya Salomo dimenangkan, tapi Daud dimenangkan, tapi Salomo akhirnya kalah. Kenapa? Hikmatnya berlebihan. Dia mulai menguasai kedagingannya. Dia tidak tahan dengan nafsu duniawinya. Ya kan, bahkan dia ikut menyembah berhala kepada istri-istrinya. Ya kan, kalau istri saja berarti satu. Tapi kalau istrinya sudah 3 kali istri-istrinya, itu berbahaya itu. Iya. Pak Anfal tahu itu ilmunya seperti apa. Pak Anfal ini kalau ada Bibiona di Zoom itu FM, semangatnya luar biasa. Dia menganggap dirinya 20 tahun. Haleluya. Ini penting, ya kan? Kan bukan soal kedagingan, tapi yang lain juga seperti itu sih, ya kan? Maka di dalam hal ini saya bersyukur. Saya rindu selalu. Kenapa? Saya tidak merasa rugi ketika saya ikut Zoom. Saya bisa mendengar, saya bisa melakukan hal-hal yang saya percaya Tuhan inginkan. Kita tidak pernah berhitung. Ketika kita berhitung, Tuhan tidak pernah berhitung buat kita. Kalau kita katakan, aduh Zoom ini lama banget ya, sampai berapa jam. Tapi nggak tahu bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita 24 hours, 24 jam. Coba bayangkan. Dan berdoanya apa? Sudah mendoakan diri sendiri, mulai berdoa untuk anak. Bukan, untuk istri. Sudah istri, mendoakan juga untuk siapa? Untuk anak mantu, cucu. Luar biasa itu. Sementara kita hanya satu minta berdoa kepada Tuhan saja. Maka ini penting, ya kan? Saya katakan Tuhan luar biasa. Dan Ibu Gembala dikuatkan hari ini, jangan takut. Betul, jangan takut. Karena apa? Setiap orang itu kalau punya kekhawatiran, dia punya tanggung jawab. Namanya manusiawi. Tetapi kekhawatiran itu tidak berlebihan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa menyelesaikan perkara apapun. Maka saya katakan dalam setiap case, maka kemarin saya ulangin kembali di sini ya, walaupun kemarin ada yang dengar di FN. Kemarin saya rapat di Agung Podomoro. Satu yang saya ambil, kenapa Agung Podomoro bisa membangun sebuah gedung yang tinggi. Ini penting juga, ya kan? Jadi saya bertemu dengan Ibu Ros di lantai 43, Central Park, gedung APL kemarin. Dia katakan dia udah kerja 3 generasi. Sudah 40 tahun dia bekerja. Coba bayangkan. Dan apa yang dia rasakan, dia bekerja dengan tenang dan damai. Nah, Pak Anton Hilman adalah pimpinan yang pertama, meninggal umur 80, istrinya terus meninggal umur 74, sekarang dipegang anaknya, ya kan? Satu hal yang diajarkan adalah anaknya laki-laki semua, ada 4 atau 5, diajarkan kalau sudah ada uang tidak uang, jangan sekali-sekali bermain dengan perempuan. Yang perempuan diajarkan jangan mempermainkan laki-laki. Ini penting. Dan anaknya semua laki-laki, tidak minum, tidak merokok, dan tidak berjudi, bahkan atau perempuan. Dan mereka mengutamakan adalah orang-orang yang punya skill. Dia tidak penting mau insinyur, mau S1, S2, S3, atau SD, SMP, yang penting orang itu kerjanya jujur dan rajin. Dia agamanya apa? Agamanya Buddha. Coba bayangkan. Jadi dia punya hati sama seperti Kristus, maka dia diberkati. Tuhan kita Allah yang adil. Bukan berarti karena Buddha, terus nggak diberkati, enggak.
Maka saya melihat seperti itu, dia memperhatikan orang-orang yang kecil. Saat 98 bergejolak kita kena krisis, dia tidak pernah ingin memberhentikan karyawannya yang punya ratusan orang, hampir 1.000 orang. Di atas ketidakmampuannya, dia berusaha supaya orang itu tidak berhenti. Bagaimana caranya? Dia bagi 2-3 shift. Yang tadinya gajinya 5 juta, mungkin dibagi, kamu kerjanya sampai jam sekian, jadi 1 bulan tetap dapat uang. Ini penting ya. Jadi kasihnya sudah ada, tinggal bagaimana ia percaya atau tidak pada Kristus. Nah, kita yang percaya harusnya lebih daripada itu. Ya, baik. Saya katakan seperti itu, maka terima kasih kepada Ibu Gembala. Saya akan cuma nyanyi satu lagu aja. Saya selalu ingin rindu memuji Tuhan. Kalau terkadang ya, kerinduan ini adalah sebetulnya yang Tuhan pilih, adalah satu kemenangan buat kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Oke, terima kasih kepada yang lain yang sudah hadir di sini. Ibu-ibu yang tercinta, juga Pendeta Rasman yang sudah hadir. Di dalam Tuhan aku mencintainya, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Selalu ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu tanpa ada batasnya. Hari ini Tuhan, aku mendengar firman-Mu yang indah dan indah sekali. Saat ku termenung, aku bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Engkaulah Rajaku, besar di bumi dan di surga. Layak ku memuji-Mu untuk selama hidupku. Ku bersyukur hari ini menjadi anak-Mu Tuhan. Aku bersyukur hingga hari ini aku bertahan percaya pada-Mu Yesus. Tolong kami Tuhan, mereka di sana yang sedang bersesat. Jamah mereka Tuhan, ambil mereka agar kembali ke jalan-Mu Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka kembali percaya pada-Mu. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala, dan Tuhan memberkati sekali lagi Pak Anfal. Firman-Nya luar biasa, pelayanannya, istri, anak, cucunya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas ya. Kesaksiannya, untuk pujiannya ya, untuk suaranya. Luar biasa ya. Haleluya. Waduh. Ya, nanti ini di sini bisa jadi WA nih lama-lama nih Pak Nikolas. Satu kali jadi WA. Haleluya. Belajar, Iya. belajar untuk memuji Tuhan. Ya. Iya, jadi nanti di sini apa boleh memimpin apa pujian gitu, karena suaranya ini ya apa langka gitu. Amin. Ya. Semua untuk Tuhan, Bu.
Semua untuk Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin ya siapa Pak Robert mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, Pak Robert luar biasa itu. Pak Robert silakan. Ada Ya, mau disampaikan? oke. Saya coba sampaikan singkat, sangat singkat sekali. Ya, seperti apa yang dibicarakan hari ini tentang Mazmur 27 tadi ya, yang disampaikan oleh Bapak Anpal. Jadi saya mengalami kemarin siang di saat saya bekerja, tiba-tiba hati saya bergetar, ada sesuatu yang terjadi. Terus saya keraskan hati saya, maksudnya kan, saya nggak peduli, saya tetap bekerja. Tiba-tiba menangis, keluar air mata. Terus hati saya nggak tenang. Lantas istri saya melihat dan menantu saya juga melihat, dia ketakutan. Dia SMS ya sama suaminya, yaitu anak saya kan lagi kerja kan. Itu kenapa papa kamu menangis kayak gitu itu kan, bikin kaget saya nih katanya. Terus anak saya di SMS ke ibunya, yaitu istri saya kan. Terus istri saya bilang, wah sudah biasa itu katanya. Nah, terus sesudah itu hati ini semakin nggak tenang. Terus saya di dalam hati saya bilang, Tuhan, saya bukan bermain-main datang ke sini ke Bali. Saya mau kerja. Tetapi makin nggak tenang hati itu kan. Nah, akhirnya gimana? Iya, karena ini mata terus menangis terus, saya tinggalkan kerja tuh. Oke, mungkin ini yang kau inginkan Tuhan. Ada sesuatu yang ingin kau perlihatkan, tunjukkan atau bagaimana kan? Aku akan sujud menyembah kau. Iya, saya berlutut. Ya, kalau kita Chinese bilang kui, saya kui, ya kan? Saya minta ampun. Mungkin engkau ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada aku, tapi tadi aku abaikan. Aku tetap tegar tengkuk lagi itu kan, tetap bertahan untuk bekerja. Tetapi karena ada sesuatu mungkin yang lebih urgent yang kau mau sampaikan. Oke, ini aku, ampuni aku, saya bilang kan. Nah begitu kata ampun, lega semuanya, hati saya menjadi tenang. Saya bilang, sesudah itu akhir kata saya bilang, terima kasih Tuhan. Rupanya engkau memang ingin menguji aku kan. Jadi aku ini engkau sudah berkati kan, bagaimana mengucapkan syukur, rasa terima kasih tadi dengan bersyukur kan kepada engkau. Inilah yang engkau kenaki. Kini aku telah sujud di bawah kaki engkau. Saya bilang kan. Nah tenang. Setelah tenang, nah saya sudahi dan saya sambung pekerjaan itu sampai selesai. Dan malamnya saya tidur tenang, aman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amen. Iya. Itulah Tuhan selalu menghibur ya Pak Robert ya. Di mana ada mungkin rohnya lagi kadang-kadang lagi sedih, tapi ada sesuatu itu berarti Pak Robert, tapi Tuhan memagukan, menguatkan ya. Di situ kasih Tuhan begitu besar untuk Pak Robert ya di sana. Amin ya. Puji Tuhan. Iya, saya minta juga mungkin untuk satu lagi, ini Pak Joni kan, boleh Pak Joni? Pak Joni, mau dibagikan sesuatu? Ya, shalom. Shalom Pak Joni. Terima kasih Bu Elia. Iya, silakan. Ya, shalom. Ya, terima kasih Pak Anfal, luar biasa. Kalau tadi Pak Nikolas bilang nih, Pak Anfal udah julukannya udah mesti dokter. Iya, dari dokter ya. Iya. Kalau saya tambahin profesor dokter deh sekalian. Nah, Pak Anfal. Profesor. Ini saya hitung tadi, waduh, ayatnya lebih dari 20 kalau nggak salah itu ya. Sekitar 20-an. Ya. Sampai saya bingung nih mau rangkumnya. Baik.
Tapi mungkin ya Kan yang enggak semua apa-apa. ini udah mestinya di seminar nih. Baik. Mungkin saya ambil aja intinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anfal ya. Dari Mazmur 27 ya 1 sampai 3 ya. Ya, ini memang tadi ada 3 poin yang kita bisa ambil di sini. Yang pertama adalah Tuhan adalah terangku. Nah, kalau dikatakan Tuhan adalah terangku, berarti kita sudah tidak bisa lagi bersatu dengan gelap. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap ya, Anfal. Ya, Jadi kalau masih ada anak Tuhan yang takut gelap, gimana ya? Jadi kontradiksi ya. Harusnya kita ini tahu bahwa kita ini anak terang, maka kita harusnya tidak boleh takut dengan gelap. Itu betul ya, tadi Pak Anfal juga udah bilang seperti itu. Kemudian Tuhan adalah keselamatanku ya. Ya, karena Tuhan adalah juru selamat kita, maka kita bisa mengklaim bahwa Tuhan adalah keselamatanku, karena tanpa melalui Tuhan Yesus kita tidak mungkin bisa diselamatkan dari dosa. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita agar supaya kita diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi semuanya itu tidak bisa secara otomatis diperoleh karena harus melalui proses, yaitu proses pertobatan, proses kedewasaan iman, dan seterusnya, sehingga betul-betul kita sudah siap pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan. Walaupun saat ini banyak hamba-hamba Tuhan bilang ya kerajaan Allah sudah dekat, ya, banyak peristiwa-peristiwa aneh saat ini ya. Kemarin saya lihat ada laut yang tiba-tiba kering. Nah, itu kenapa bisa begitu? Ya, kering itu laut betul-betul kayak zaman waktu Musa dulu. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Ya. Kita nggak tahu ya, tapi semuanya itu pasti akan terjadi. Satu saat kita juga akan mungkin mengalami rapture. Kalau tidak mengalami rapture, berarti kita sudah dipanggil lebih dulu ya, sebelum rapture itu terjadi. Kemudian yang terakhir tadi, Tuhan adalah benteng hidupku. Kenapa dikatakan benteng hidupku? Ya, kalau sekarang ini memang nggak ada lagi benteng ya. Yang ada benteng di catur tuh, ada bentengnya. Tapi kalau benteng hidupku ini pengertiannya memang zaman dulu, waktu zaman peperangan masa Daud, yaitu memang benteng, banyak benteng-benteng. Jadi dikatakan benteng hidupku maksudnya yang menjaga kita, yang melindungi kita ya dari serangan-serangan musuh. Karena kalau benteng itu sudah dirobohkan, maka musuh akan masuk menerobos dan kita akan bisa dikalahkan. Tapi di sini kita mendapat pencerahan lagi bahwa jangan takut bahwa kita mempunyai benteng kehidupan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah membentengi kehidupan kita sehingga kita bisa terhindar ya dari musuh-musuh. Seperti yang tadi dikatakan di Mazmur 27 ya ayat 1-3. Di mana ya memang pada waktu itu Daud sedang dalam suasana peperangan ya. Yaitu yang dimaksud musuh yang betul-betul musuh gitu. Tapi yang sekarang setelah kita kehidupan seperti ini, kita bukan lagi berhadapan dengan musuh orang ya, tapi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Yang tidak Iblis kelihatan. yang tidak kelihatan. Makanya kita juga harus menyadari tadi Pak Anfal bilang bahwa Yesus Tuhan itu adalah roh, maka kita juga harus punya roh itu ya di dalam kehidupan kita yang juga bisa membentengi kita ya. Kita mempunyai perlengkapan senjata Allah yang bisa melindungi kita, yaitu dengan memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita.
Kira-kira mungkin sedikit aja begitu yang bisa saya rangkum. Kalau saya bacain semua lagi ayat-ayatnya bisa besok pagi ini baru kelar. Baik, terima kasih Pak Anfal atas pelayanannya. Sama-sama. Tuhan memberkati Pak. Amin. Saya kembalikan Ibu Elia. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak Joni ya. Iya, memang luar biasa kalau membahas firman, memang nggak habis-habis ya. Bisa sampai pagi ya. Itulah firman yang hidup lah. Itulah penyegaran kita, diberikan kekuatan. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, di sini ada Ibu Lydia Jumali. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan enggak? Iya Bu, saya udah mau hampir habis lagi tuh. Oh oke. Ya, puji Tuhan ya. Pak ya, firman-Nya begitu indah ya malam ini, supaya kita lebih lagi ya untuk lebih mengikuti Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi. Memang sudah masuki ya masa-masa yang sulit. Kalau kita lihat sekarang ini, tapi ya kita bersyukur ya Tuhan selalu menolong buat kita ya. Amin. Biarpun sulit masa apa, kita tetap ya hanya kita bisa berharap kepada Tuhan. Sebab dikatakan jalanilah hidup ini dan juga nikmati ya apa yang kita dapat, apa yang kita mengalami, apa kita nikmati ya. Dan juga kita mesti bersyukur kepada Tuhan ya. Karena dari syukur itu kan Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi apapun yang terjadi kita bersyukur, maupun baik tidak baik kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada maksud Tuhan untuk mendidik kita kembali ya, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin itu aja Bu Elia, Esther, terima kasih ya kepada Pak. Juga terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Lydia ya. Mungkin ada yang membagikan Ibu Ira, ada mau disampaikan enggak? Satu dua kata. Udah komplit semuanya. Sudah ya, ya puji Tuhan. Terima kasih, saya sangat bersyukur. Puji Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ira. Ibu Magda ada yang mau sampaikan enggak? Sudah. Sudah semuanya ya. Oke, kita tutup kalau gitu ya. Nah, kita tutup doa. Mungkin saya saya minta Pak Nikolas kali ya angkat satu pujian, nanti doa berkat Pak Anfal, boleh ya Pak Anfal? Doa berkat Pak Anfal. Ya. Saya minta Pak Nikolas deh angkat satu pujian. Silakan. Baik. Nanti Pak Anfal doa berkat ya. Ya. Oke. Selalu kita bagaimana kita menjalankan amanat agung. Sehingga hari-hari kita selalu siap untuk melaksanakan tugas yang mulia dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Segala perilaku kita, kasih kita, ada di dalam wajah Kristus dalam kehidupan kita hari demi hari. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan,
tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Asik. Ya, mungkin saya minta Pak Anfa untuk doa berkat ya. Ya, Silakan baik. Pak Anfa, saya Ya, baik. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Engkau adalah Tuhan Allah kami. Engkau adalah sumber segala berkat. Engkau merancang segala kebaikan. Diberkatilah yang hadir malam hari ini. Diberkatilah yang sudah meninggalkan Zoom oleh karena sesuatu hal. Engkau yang mengetahui segala kondisi. Engkau merancang segala kebaikan-kebaikan selama ini. Terima kasih Tuhan buat semua rancangan-Mu. Diberkatilah yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pak Anfal, terima kasih Ibu Gembala. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih Pak Pak Joni, Pak luar Robert. biasa. Pak Pak Robert, Joni, Ibu Yelmati, Maria, Nicholas, tadi Ibu Ira, Elia, Semua ya. Maria Magda, Tuhan berkati. Memberkati. Pak Robert, Tuhan Ya, berkati. semuanya selamat Ya. istirahat. Terima kasih Pak Anfa. God bless. Tuhan berkati. Ibu Maria, Haleluya. Ya, Pak Ibu Irawati, Ibu Lydia, semuanya, Tuhan Ibu berkati. Lydia. Sampai jumpa ya. Oke. Ya, God bless. Bu Oke, Nadia. terima kasih.